iqalatun nadimi, maafi orang yang menyesal. Orang bersalah menyesal dimaafi. Wa taysir ala musir, memudahkan atas orang yang susah. Wa tajawuzi anil musir, dan memaafi daripada orang yang kaya, orang mampu. Wa iqradul mustaqridi, mengutangi orang yang minta hutang. Wa qadai hajatil muhtaj, menunaikan hajat orang yang berhajat. Punya kelebihan. Qala alaihi salatu wassalam, man aqala nadiman bai'atahu aqalallahu asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa memaafi orang yang menyesal, namanya salah, bai'atahu, dia belinya, perjanjiannya, dia janji tapi tidak bisa, itu nah, mau bayar sekian tanggal kian tapi tidak bisa, dimaafi. Aqalallahu asratahu, memaafi oleh Allah kesalahannya yaumal qiyamah, hari kiamat. Wabil hadis, dalam hadis sahih, innallaha ata, bahwasanya Allah ata bi abdin, bahwasanya Allah mendatangkan bi abdin dengan seorang hamba, lam ya'mal khairan qattu, tidak pernah beramal kebaikan selama-lamanya. Berarti jar kita bahasa Banjarnya buntak benar. Karena pernah beramal kebaikan selamanya, tidak pernah. Ghaira anahu kana yudayinun nasa, selain bahwasanya ada kebaikan satu saja, mengutangi orang, memberi utang, mengutangi orang. Wa kana ya'muru gilmanahu, dan adalah ia menyuruh anaknya bitaisir al musir, memudahkan orang yang susah. Kalau kada bisa membayar, beri tempo, gitu. Itu aja kebaikannya, tidak ada kebaikan yang lain. Wa tajawaza anil musir, dan memaafi daripada orang yang mampu. Wa yaqulu, dan mengatakan, ya Allah yujawizu anna, mudah-mudahan Allah memaafi kita nih, kesalahan kita dimaafi. Itu saja kebaikan, karena pernah berbuat kebaikan kecuali itu. Faqala Allah ta'ala, bukan Allah lahu, berman Allah lahu baginya, nahnu aula bidzalika minka fatajawaza anhu. Kata Allah, kami lebih utama memaafi daripada ikam. Ya, ikam memaafi orang yang susah, yang tidak bisa bayar dari hutang. Ya Allah, aku lebih memaafi, aku lebih utama, kami ini lebih utama daripada kamu. Bahasa kita, pina ikam yang bisa aku, ya Allah lebih utama memaafi itu, bukan ikam aja bang. Fatajawaza anhu, maka memaafi Allah anhu daripadanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin sadaqatun, tiap-tiap hutang itu dapat pahala sedekah. Ya, dibayarnya juga tetap kita bersedekah, dapat pahala sedekah. Ngutangi orang. Waqala alaihi salatu wassalam, bersabda alaihi salatu wassalam, ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannati, melihat aku malam Isra, diisrakan aku atas pintu surga, bertulisan itu, as-sadaqatu bi asyri amsalihha wal qardu bi samaniyata asyara. Al-hadis. Tertulis di pintu surga itu, sedekah 10 kali lipat pahalanya, dan hutang 18 kali lipat. Gandang hutang ya. Pahalanya gandang hutang, menghutangi orang ya. Ini kalaunya dibayari, tapi kalau diberiakannya lebih gana lagi, lebih besar. Kenapa dia jadi gitu? Karena sedekah belum tentu orang itu berhajat. Kita memberi orang belum tentunya berhajat. Orang punya kita. Tapi kalau udah orang tuh hutang berarti perlu benar. Nah,
pasti perlu berhajat dia sampai dia berhutang. Makanya pahala hutang itu lebih besar. Tapi kalau hutang kita tuh kita sedekahkan dengan niat, gana lagi pahalanya, lebih besar lagi daripada yang kita cuma ngutangi. Gitu. Waliyahdar kula hadirin, hendaklah waspada akan segala kewaspadaan. Minal bai' ala bai' akhih, menjual atas jualan saudaranya. Apa itu menjual saudaranya? Orang masih tawar menawar, jangan kita masuk menjual punya kita juga. Ya, sama barang itu. Orang bertawar, lihat kan, hanya nukar di situ dulu. Bilanya sudah kada jadi, baru kita nawarkan barang kita. Nah, orang berjual ini, wah mau harganya mahal. Padaku aja aku lebih murah pada itu, tidak boleh. Tuntungkan dulu orang atas orang nukar situ kan. Ya. Wasyira ala syira akhi, dan membeli atas belian saudaranya. Ya, orang membeli tuntungkan, bila kada jadi hanya kita tukari. Jangan kita nukari pun orang. Aku aja nukarinya sudah itu harganya. Marah orang, jangan begitu. Kalau orang masih nawar-nawar mau membeli, biarkan selesaikan dulu. Ya, kalau sudah selesai, kalau yang jadi nukari biar cari yang lain. Kalau yang ada jadi kita tukari. Ya. Atau sama minang. Tidak boleh meminang pinangan orang. Kan sebelum janur lengkung masih milik bersama. Bukan begitu. Kalau orang meminang jangan cuma masuk minang. Orang meminang misalnya, jar orang 20 juta, aku wani 50 juta, datang mau minang orang 50 juta, dia terima orang, tidak boleh tuntungkan dulu orang jaga jadi baru kita masuk minang, itu tidak boleh. Misalnya tadi kayak contoh yang demikian itu ayaqula lil bai', bahwa mengatakan bagi orang penjual itu lil mustari, atau orang yang membeli, fi zamanil khiyar, pada zaman khiyar. Khiyar itu ada 3. Artinya khiyar itu boleh tidak jadi. Jadi khiyar itu yang pertama khiyar majlis. Selama dia dalam majlis boleh khiyar, tidak jadi. Ada istilahnya barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Kalau masih di dalam majlis boleh saja. Di dalam toko itu masih enggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua khiyar syarat. Khiyar syarat dalam jangka 3 hari. Siapa yang mensyaratkan ya boleh. Pembeli mensyaratkan dia boleh. Penjual mensyaratkan dia boleh. Dua-dua mensyaratkan, dua-duanya boleh. Nah, kalau bawa dulu 3 hari, kalau memang ada cocok nih aku beli kakan, ya boleh. Syarat namanya. Iya, bisa dihitung sewa. Kredit bayar DP sekian bulan, bila kada kawal lagi hilang DP-nya, hitung sewa, hitung sewa. Anggapnya dia dikasihkan hukum sewa. Begitu dia. Sama gasap juga hitung sewa. Kita membawa barang orang, asal bawa aja hitung sewa tuh. Kembalikan. Itu gasap namanya. Ambil. Ya, tapi harus jangan zalim lah. Masa sewanya sampai 50 juta bulan. Iya. Misalnya kredit mobil, DP-nya misalnya sudah 70 juta. 3 bulan kada hilang hangus. Masa 3 bulan kan kada sesuai. Nah, kalau sudah tahu itu hati-hati aja sudah. Tahu begitu. Misalnya yang muamalah orangnya tidak ngerti hukum agama. Secara perjanjian mungkin sah, tapi zalim ya tetap zalim. Mumpung orang jual beli sah dengan jual belinya, tetapi kadang masuk hukum zalim. Nah, barangnya langka, dia punya, terserahnya mandak harga, banyak.
Salah jual belinya, sah saja jual belinya. Tapi zolim mumpung, aji mumpungnya itu zolim ya tetap zolim. Ya, adakah berkah orang zolim? Tidak ada berkahnya penjualan. Di syarat yang kedua itu syarat hiyar syarat. Jadi hiyar syarat itu 3 hari. Bolehlah lebih dari 3 hari, tergantung. Misalnya pertemuannya cuma seminggu sekali, kayak pasar malam. Ya, kalau kada cocok ya Pak, kena minggu kena ku anu beli kekan. Ayo aja nah. Sudah sepakatan. Kalau memang pertemuannya cuma seminggu sekali, orangnya tahu di mana rumahnya kada tahu juga. Ya kan syarat hiyar syarat itu harusnya 3 hari saja. Kalau orang setempat, orangnya dekat. Pertemuannya setahun, buruk baju. Ya kapan ada bisa ketemu itu. Yang ketiga hiyar aib. Boleh tidak jadi barang jual beli kalau terdapat aib kurang yang mengurangi nilai harga. Kalau aibnya tidak mengurangi nilai harga ya tidak apa-apa, kada boleh hiyar. Apa ini kertasnya terbalik-balik ini, tapi lengkap aja Bang, ini tidak apa-apa, tidak mengurangi nilai. Ya. Kecuali hilang halaman pasti fotokopi lagi ya itu dah. Tidak boleh juga dikembalikan, udah dicoretin. Jadi dihitung kena berapa, bayar menutup yang kekurangan aib tadi itu. Di zaman ya. Contohnya ana abi uqa ghaira hada bi arkhasin minhu. Ya, aku juali kamu selain ini nah. Lebih murah aku. Tuntungkan dulu orang jual beli baru kita menjual barang kita, jangan ikut ya. Aw asyari minka hada abi aksar, aku nukarinya nah dengan kamu lebih banyak daripada itu. Kan cuma ditukarnya 50.000, aku 100.000 nukarin nah, gitu. Kadang-kadang curang juga pembelinya dengan yang tadi itu joinnya ya. Datang pura-pura mau masuk, orang asalnya harganya 50.000, datang aku nukar di sana 100, ini aku nukar ini. Orang aku ini sudah mengambilnya nih, ayo aku lebihi, padahal barangnya itu tadi murah. Nah, gara-gara ada kawalnya yang penjual memanasi, itu kan dosa. Ini mashtarahu dari sesuatu yang membeli akan dia. Wadhalika muharramun min manhiyun anhu, yang demikian itu diharamkan, manhiyun dilarang daripadanya. Jangan tuntungkan dulu orang jual beli, jangan kita masuk. Ada aku murah ini. Jangan. Wakadzalika najas. Apa itu najas? Wa huwa ayyazida fi samani sil'ati min ghairi ragbatin fiha liyaghura ghairahu minal muslimin. Itu najas ya. Jadi tadi tuh menipu. Najas itu wa huwa ayyazida, dia menambah fi samani sil'ah pada harga barang tadi. Itu aku nukar di sana sekian, harganya mahal. Iya. Padahal kawalnya yang berjual, ada orang nukar, harganya sudah tinggi, misalnya 100.000, datangnya mana sih? Murah itu 100.000 itu, aku semua nukar gini, nambah harga supaya laku. Barang damin gairi rakbatin, iya menambah kada hendak nukar kada, cuma manu orang aja Bang. Kan adanya, wah bagus ini barang ini, karena aku berapa aku orang nukar? Jurang aku sudah berduluan. Itu bagus, nukari orang harga mahal, dinaikkan harganya, ya. Atau mau menurunkan harga, kasihan penjualnya, misalnya penjualnya menjual 100.000, kosong aja kan. Jadi harga 100.000 si A pembeli dengan si B. Jadi si A nukari berapa harganya? 100.000. Ini sudah paling rendah. 100.000. Datang si C, aku nukar 70.000 aja gitu tuh. Ya, menghantak harga.
Akhirnya si B menurunkan harganya dengan si A rendah. Dapat padahal si A dan si C kawal dari itu. Itu najas namanya. Untuk apa tujuannya? Liyughar ghairahu, untuk menipu yang lainnya minal muslimin, orang muslim. Maka awalnya asli ini barangnya luar negeri impor, ini dari kapal itu nih, dustainya sekalinya KW yang 3 kada KW yang kedua apa. Iya. Wal yahdhar aidan, dan hendaklah waspada juga min ihtiqari ta'am, daripada meremehkan makanan. Fa innahu muharramun syadidut tahrim, bahwasanya itu diharamkan, sangat haram. Ihtiqaru ta'am, meremehkan makanan. Jangan mentang-mentang harga rendah dibuang-buang, dihambur, kada boleh. Ada juga kan itu harganya murah, dibakar lagi makanannya, dibuang lagi. Bawang murah, bawang dihambur. Iya. Coba diberikan dengan orang bermanfaat. Jangan, haram hukumnya. Waqad warada fi akhbaru, sungguh datang padanya akhbaru hadis fiha padanya tasydidatu hailatin, sangat hailah mananya itu. Ini boleh dilarang hailah. Misal qaulihi alaihi salatu wasalam, seperti perkataan alaihi salatu. Man ihtaqara ta'aman arba'ina lailatan faqad bari'a minallah wa bari'a Allah minhu. Barang siapa meremehkan makanan 40 malam, sungguh dia meremehkan berlepas daripada Allah, dan Allah berlepas daripadanya. Dan ada jamin terserah jar Allah atur seorang meremehkan makanan. Ya. Wa qalu alaihi salatu wasallam al-jalibu marzuqun wal muhtakiru mal'unun. Al-jalibu orang mencari itu berusaha tuh marzuq, pasti diberi. Kalau nyebu usaha tuh insyaallah Allah kasih. Itulah kulun muyasarun lima khuliqalah. Kita kada perlu mengurusi urusan Allah, cuma ya tadi tidak apa-apa, kada ada melarang pun orang bagawi berjualan. Ciri orang kaya tuh orang berjualannya kulun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu dimudahkan untuk apa diciptakan. Kalau orang tuh misalnya diciptakan Allah kaya, rajin tuhnya begawi, rajinnya berusaha jualan. Itu kulun muyassarun lima khuliqalah. Tapi itu urusan Allah. Itu urusan. Jangan sampai dunia tadi melupakan kita akhirat. Ya. Rugi kita. Tapi itulah jalibu marzuqu wal muhtakiru mal'unun. Orang yang meremehkan segala makanan rezeki itu dilaknat oleh Allah. Aqala alaihi salatu wasalam, la yahtakiru illa khati'un. Mana khati'un? Kamusnya sini ada kamusnya. Di atas kamusnya kita tinggal. Dosa. Mananya la yahtakiru illa khati'un. Tidak meremehkan segala rezeki makanan itu kecuali orang pendosa. Orang yang berdosa, pendosa gitu. Waqala alaihi salatu wasallam man ihtaqara ta'aman arba'ina yawman thumma tasaddaqa bihi lam yakun lahu kifaratun. Barang siapa meremehkan makanan 40 hari kemudian bersedekah dengan makanan itu, lam yakun lahu kifarah, tidak ada bagi itu kifarat. Kifaratnya kah itu memberikan makanan? Tidak. Karena ada di arti ihtikar itu apa? Wabil hadis, dalam hadis, innal hakirina waqad lanubusi yuhsaruna yaumal qiyamah.
orang yang meremehkan makanan dan orang yang membunuh dirinya kah, diri orang lain kah, yusyaruna dihalau mereka yaumul qiyamah, hari kiamat ma'an, sama-sama. Jadi martabatnya sama tuh orang meremehkan makan. Wa ma'nal ihtikar, apa makna meremehkan tadi itu? Ayastari insan ta'aman fi awqatil ghila wa syiddatil hajatin nasi ila at'imati summa yakhba'uhu wa yahbisuhu liyabi'a bi'aghla. Ini ambil kesempatan tadi itu. Ihtikar ayastari insan ta'ama, bahwa saya membeli seorang manusia itu akan makanan fi awqatil ghila, pada waktu mahal, wasyiddati hajatinas, dan sangat berhajat manusia ilal atmati kepada makanan. Cuma yahwau, kemudian disimpannya lagi, wayah bisuhu yakhbau yahbisu, sama menyimpannya liyabi'ahu bi'agla, supaya menjual lebih mahal lagi, di stok. Jadi di sini para ulama katakan ihtikar ta'am. Kalau selain ta'am kayak apa? Kan ada misalnya minyak tanah langka, minyak ngali orang bemasak, atau gas, sama. Ya orang makan gas gede dah. Di stok simpan nih gas dulu. Orang mencari mana nih gas gede dah. Sudah kosong mana, harganya mahal, dijualnya keuntungannya banyak. Ya. Itu karena akhirnya berbuang-buang lagi. Tapi kita juga kesalahan kita kadang terlalu panik, lupa dengan Allah, lihatkan hanya akhirnya ngeluarkan hanya ya naik sedikit aja BBM minyak itu, kenapa jadi langka? Kita bilang berhemat, numpuk sama tuh dah. Naiknya 200 rupiah, antri panjang nukar BBM-nya tuh bilang akhirnya langka. Kita juga berapa nih, coba santai aja. Kada ada tuh kelihatan gitu. Kada langka tuh ada aja. Kita nabi hemat tukar, simpani, kenapa naiknya 2000? Kita juga dengan ya sama aja juga gitu. Iya. Susah orang makan. Fa'in akhadahu bi waqti rakhsi, apabila mengambil di waktu murah, alan niati, atas niat ayyudakhirahu lil ghila, untuk menyimpannya untuk mahal supaya au kana min ghillatihi zaidin, atau daripada harganya mahalnya itu lebih, ala hajati, atas hajatnya, padakhiru ala tilka niyatu lam yakhilu fi dzalik, maka menyimpannya atas demikian itu niat tidak alam yakhillu bidzalika minal karahatin syadidatin, tidak lepas daripada yang demikian itu, daripada makruh, sangat makruh. Ya. Orang kada tapi bahajat tuh nah, karena jualnya mahal. Orang kada tapi juga bahajat, tapi kalau orang bahajat kan itu hukumnya haram. Dihalaunya dengan orang bunuh diri sama. Wasara fi khatarin azimin min mahabbatihi, dan jadilah ya pada bahaya yang besar, min mahabbati, daripada kecintaannya, warakbatihi, dan cintanya itu, bigilin asy'ar, pada mahalnya yang dia gila itu kan, gali mananya yang mahal, asy'ar yang ia sangka, bahaya. Karena butuhnya rasul khati'ah, asal daripada orang berbuat kesalahan karena cinta dunianya. Walam salima minad dikhari ta'ami, tidak selamat daripada minad dikhari, daripada menyimpan makanan ta'ami. Lama salima min mahabbatil gila, 5 bagi sesuatu yang salimat min mahabbatil gila, itu bahayanya. Iya, menyimpan makanan itu bahayanya, tapi ketika timbul kecintaan itu untuk lebih tadi itu, ini lebih berat lagi. Alladzi fihi 'azamul masyaqqati, itu paling besar masyakkah, kesusahan ala muslimin, atas orang muslim. Keinginannya orang susah itu. Waqad kana salafus salih, adalah salafus salih yaqra'una al-bai'a wa syira'a fil at'imati. Makanya orang salafus salih, ulama terdahulu, mereka itu tidak suka menjual, membeli makanan
lima fidzalika bagi suatu yang demikian itu mina ta'arudi li daruratil insan, karena mendatangkan bagi darurat manusia ya. Bihaisu yakrahu sa'atu warraha, bihaisu sekiranya yukrahu sa'atu warraha wa yuhibbul qahtu wal ghila ya, tidak suka orangnya enak atau lapang. Manusia enak udah suka, tapi cinta dia orang yang susah, harga mahal suka dia. Nah ini yang bahayanya, himung. Makanya berjual makanan itu dah. Kalau sudah harga naiknya berjualan mahal, gembira, itu bahaya. Nah, kalau sudah harganya turun, orang senang, enak, membelinya mudah, sedih tuhnya. Itu dah. Bahkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian kecuali dia mencintai untuk dirinya seperti mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Nah, ketikanya berjualan tuh kalau harganya mahal, orang gembira, orang padahal orang susah membelinya, gembira, senang aja. Tapi kalau harganya turun, orang nyaman, nukar senang, yang gak ada ketujuh, sedih. Nah, sifat itu sifat yang dicela. Makanya orang kada bisa pasti bahajat makanan. Lain yang kada berjualan makanan, nukar kada orang ada orang penting situ. Harganya mahal turun naik turun kada jadi masalah. Karena orang tapi bahajat, kalau makanan penting orang. Iya. Nak berjual bata, naik turun bata. Dari urusan itu. Nya mana matok harga. Kalau makanan itu sudah jual hintalu naik, gembira. Nah, untung banyak. Orang susah, harga mahal, kita gembira. Orang senang, kita tidak suka. Kayak apa itu berlawan dengan orang senang kaum muslimin senang, harusnya senang kita. Makanya ulama salafus saleh dulu kada mau berjualan makanan. Ya tadi itu Bang, pasti ada Bang timbul rasa senang dan tidak senang. Orang berjualan tuh, berjualan emas kah? Beliau naik, gembira tukang emas. Tapi kada aja masalah orang kada tapi mau herani emas. Wa amal muamalatu birriba. Sekarang cerita riba, muamalah ya dengan riba. Faismu azimun, dosanya besar ya. Wa hubun kabirun, bahaya, besar. Kalau Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'adhanu biharbi minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takwalah kamu akan Allah, wa dharu, tinggalkan oleh kalian ma baqiya minar riba, sesuatu yang sisa daripada riba, muamalah riba. In kuntum mu'minin, jika kalian tuh orang yang mukmin. Kan berarti kalau yang kada muamalahnya yang riba berarti kada beriman. Ya, muamalah riba. Jangan berhubungan dengan riba. Habis tuh katanya. Ya, yang ada syukuri jalankan. Stop kalau yang ada. Fa ilam taf'alu, jika tidak memperbuat masih saja muamalah riba. Fa'danu, ayo idini oleh kalian biharbi minallah wa rasulullah, perang dengan Allah dan Rasul. Yang diancam Allah perang dengan Allah dua golongan. Perang dengan Allah ini bahaya, mana sanggup ya. Mana adani waliyan fakat adantu bil harb. Siapa mengganggu waliku, perang dengan aku, kata Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang muamalah riba. Wa lam taf'alu ba'danu biharbin minallah wa rasulih.
Kalau tidak berhenti masalah riba, masih saja memperbuat riba, Pak Adanu biharbi minayidini, kasih tahu dengan perang dengan Allah dan Rasulnya, bahaya. Jadi dua macam ini yang diajak Allah perang, ayo kita perang ya Allah. Faman dzalladzi yaqwa ala muharabatillah wa rasulih, siapa yang mampu, siapa yang kuat atas perang dengan Allah dan Rasulnya. Ya naudzubillah ta'ala, kita berlindung dengan Allah ta'ala minal maqti wal bala, daripada murka Allah dan bala Allah, wa darki syaqa, ya, dan kecelakaan. Wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa syahida katibai. Melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba, orang yang makan riba, wa muwakilahu, yang diwakilkannya, wa syahiduhu, dan orang menyaksikannya, wa katibuhu, dan yang tukang tulis sekretarisnya. Nah, hadis lain kan, laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa muwakilahu wa katibuhu wa syahiduhu qala hum sawa. Melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan riba. Kita makan riba, anak kita, bini kita makan riba, diberi makan riba, dilaknat tuh. Wakilahu, wakilnya sama. Wakatibahu, tukang tulisnya, sekretarisnya, wasyahidehi, dan dua saksinya. Waqala hum sawa, kata Rasulullah. Berkata Rasulullah, mereka tuh sama aja dapatnya dosanya. Masalah riba. Jadi jangan berani masalah riba. Ada yang mengatakan riba itu kan sama aja jual beli. Allah mengatakan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Riba itu ada khusus dia. Ya. Wa ada alaihi salatu wasallam akil riba bisabil mubiqat. Menggolongkan alaihi salatu wasallam orang makan riba itu bisa ilmu biqat pada 7 yang membinasakan. Allati minha, yang diantaranya itu isyraku billah wa qatlun nafsi allati haramallah. Sab'u mubiqat itu 7 yang membinasakan. Karena isyraku billah, syirik dengan Allah. Yang kedua qatlun nafsi allati haramallah illa bil haq. Ya. Membunuh diri yang mengharamkan oleh Allah illa bil haq, kecuali hak. Masa ada yang membunuh diri dengan hak? Ada. Algojo. Ini di depannya. Waqala sallallahu alaihi wasallam ar-riba salasatun wa sab'una baban aisaruha mislu ayyanki harajul ummahu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riba itu 73 bab. 73 bab tingkatan. Riba macam-macam lah. Aisaruha, paling ringan dosa hukuman orang yang riba. Yang 73 paling ringannya itu. Ayang kiharajulu, mau menikahi laki-laki itu mamanya kandungnya. Nah, sama itu hukumnya. Kayak apa paling tingginya? Itu paling rendahnya. Arbabul arba, paling ribanya riba itu gibah. Udah. Paling ribanya riba itu gibah. Paling tinggi. Paling rendahnya aja begitu. Gibah itu paling tinggi riba. Termasuk riba bab. Tergolong di bab riba itu menggibah. Dzikraka akhakal muslim bima yakrahu idza sami'ahu wa in kunta shadiqan. Menyebut kamu saudara kamu yang muslim dengan sesuatu yang dia tidak suka apabila dia mendengar, sekalipun kamu benar. Itu paling tinggi riba. Qala alaihi salatu wassalam arba'atun haqqun 'ala Allah alla yadkhulahumul jannah wa la yudhiqahum na'imaha. Mudminul khamri, akilur riba, wa akil mal yatim bighairi haqqin, wa aquli walidayh. Kata Rasulullah, 4 golongan manusia berhak atas Allah. Tidak ada sebenarnya atas hak Allah itu tidak ada, kewajiban atas Allah itu tidak ada ya. Terserahnya masukkan neraka, masukkan surga, kemanakah? Iya. Tapi janji Allah
benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janji. Orang yang ibadat, taat, Allah balas surga. Ya kan? Orang yang maksiat, orang yang tadi ibadah itu janji Allah. Orang yang beribadat, taat, Allah masukkan surga. Itu janjinya Allah. Tapi kada berhak. Kada ada wajib bagi Allah. Orang maksiat masuk neraka itu keadilan Allah. Allah adil. Orang maksiat masukkan ke neraka. Ya. Orang maksiat masuk surga dimaafi oleh Allah. Itu rahmat Allah. Ya, rahmat Allah. Orang yang ibadah masuk neraka itu bisa lah. Miliknya Allah semua, terserah Allah. Yang miliknya Allah itu terserah hanya. Tapi orang beribadat janji Allah masuk surga asal sampai akhirnya beribadat. Ya. Ada juga orang yang ibadat kemudian akhir umurnya maksiat, akhirnya masuk neraka. Ada juga. Wajib atas Allah la yadkhulahumul jannata, bahwa tidak memasukkan mereka surga. Siapa itu yang pertama? La yudhiqu na'imaha, tidak merasakan kenikmatan itu surga. Sampai baunya pun nikmat. Surga itu tercium dah 500 tahun perjalanan itu tercium baunya. Dibuka oleh Allah itu pintunya. Jadi dalam 500 tahun perjalanan parah berarti itu. Semangat tuh. Karena tahunnya menuju surga, baunya di mana? Karena dibuka duluan. Sampai masuk surga, nikmat. Iya. Kada ada lagi kalau orang sudah mencium nikmat bau surga, kenikmatan surga itu tidak ada uyu lagi, gembira hati aja. Oh bakal parah padahal 500 tahun. Iya. Orang anak bulik lapar parut hanya mencium perjalanan, cium bau di rumah, bau masak, saya semangat aja. Oh nyaman makanan di rumah, lakas bulik. Kenikmatan. Ada pun neraka tidak dibuka oleh Allah, ditutup dulu. Jadi kalau orang kadang mencium bau surga berarti lebih dari 500 tahun tuh bakal kada tercium begitu, bakal nyasar ke neraka sudah itu. Heran, neraka kada dibuka, ditutup dulu supaya kada merasa. Sudah parahnya dibuka terkajut panas. Kalau dibuka duluan neraka itu terbiasa dia. Mulai sedikit panasnya dari jauh, panas biasa aja dan masuk neraka biasa. Karena terbiasa dan mulai jauh udah merasa panasnya. Tapi neraka kada dibuka seperti surga, ditutup dulu biar tertutup hawa panasnya. Bilanya masuk buka, masuk tutup lagi, buka masuk tutup lagi. Kalau surga terbuka sudah bau surga enak, nikmat ya. Makanya orang di dunia kadang sudah mencium bau surga, merasa nikmat lezatnya surga, ditunjukkan oleh Allah hakul yakinnya. Bukan sekedar ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakinnya sudah. Ya. Tidak merasakan kenikmatan itu surga. Siapa? Mudminul khamri, orang yang mengekalkan minuman keras, arak. Iya, itu tidak ada wajib Allah memasukkannya ke surga. Ada keluar orang masuk itu minum arak, mati minum arak. Man syaribal khamra fid dunya wa yudminuha wa lam yashrabha fil akhirah. Orang yang minum minuman keras di dunia kemudian mengekalkannya mati, tidak akan minum nanti di akhirat. Di akhirat ada minuman keras, hamar ada di surga.
Bila kada minum berarti kada di surga tuh. Ada yang mengatakan di surga juga, cuma yang kada bisa lagi minum, kada dikasih lagi minum-minuman arak karena sudah minum di dunia. Ya. Ada satu riwayat kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaribal khamra nuziat imanuhu kama yuzau thawbu min ra'sihi kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa minum arak kemudian dicabut imannya seperti mencabut iakan pakaiannya dari kepalanya. Coba pakaian baju kaos dicabut, tersisa lah dada, dicabut semuanya. La yashrubu syaribun hatta yashrubu wa huwa mu'min. Tidak meminum orang yang arak ketika dia meminum dia orang beriman, imannya dicabut. Kama yakhalul insan kami saumin min ra'sihi, seperti mencabutnya manusia akan bajunya dari kepalanya, seperti itu imannya lepas. Karena dibulikakan lagi. Iya, kalau sadar baru dibulikakan. Kalau kada sadar mati di waktu itu imannya dilepas. Naudzubillah. Yang mana tuh? Khamar. Kullu muskirin khamrun. Nah, itu sudah. Tiap-tiap sifatnya memabukkan itu khamar. Kalau khamar itu terbuat dari anggur. Kalau selain anggur, kurma itu nabit namanya. Sama juga jenisnya sama, beda bahannya saja. Buah-buahan yang lain juga sama difermentasikan jadi arak. Kalau muskirin khamrun, tiap-tiap sifat yang memabukkan itu hukumnya khamar. Apa sedikit banyak sama, mabukkah kadakah sama. Ada orang sedikit mabuk sudah, ada orang yang sepeti baru mabuk kan ya. Iya, sampai peti-petinya dicatuakan hanya mabuk ada juga itu kan gitu. Saking kebiasaannya dia. Iya. Bukannya mabuk dulu baru haram dah. Setiap sifat yang memabukkan itu khamar hukumnya haram. Wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Sampai mabuk itu haram. Sekalipun barangnya mungkin halal ya. Halal, barangnya halal aja, tapi karena berlebihan mabuk haram hukumnya. Makan durian 5 biji mabuk saking panasnya haram. Duriannya halal aja bang. Iya, karena panas itu berlebihan mabuk hukumnya apa? Haram. Minum baju putih pun kalau mabuk ke haram ya. Kira-kira adakah minum baju putih mabuk? Iya, segalon. Ya. Itu kada mabuk lagi namanya itu. Karena misalnya orang tuh begawi panas banget tuh minum banyak saking hausnya minum banyak mabuk tuh terus pusing kepalanya. Iya. Mabuk pusing saja sih. Yang kalau yang hilang akal ndak ya. Ada. Kalau mabuk muskir ini kan menghilangkan akal. Akalnya hilang. Ini termasuk tadi. Wa akil riba termasuk yang tidak dimasukkan oleh Allah surga, tidak merasa nikmatnya itu akil riba, orang yang makan riba. Wa akil malal yatim, orang yang memakan harta anak yatim bighairi haqqin, dengan ketiadaan hak. Adalah yang hak ada. Bapaknya meninggal bayi, bapaknya meninggal, mamanya melihara, mamanya kada begawi, anaknya ini ada warisan dari abahnya. Boleh mamanya makan sama-sama anaknya, tapi bil ma'ruf, dengan baik ya. Atau orang punya yayasan memelihara anak yatim,
Oh dapat sumbangan orang, ini khusus anak yatim nih, orang nyumbang agar anak yatim, banyak biasanya itu. Dan kita ini cuma bekerja mengurusi aja, membiayai. Bolehlah kita, boleh sekedar upah, makan upah, benar-benar ditulis begitu sebagai upahnya. Pemeliharaan boleh dia makan makanan harta anak yatim itu, tapi dengan hak. Wal aqu liwalidayhi, salah satu yang tidak masuk surga dan tidak merasa nikmatnya itu surga, kenikmatannya termasuk menciumnya itu kan kenikmatan. Aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini yang berat ini. Ya, kita meremehkan orang tua, dibiarkan gitu ke mana orang tua hilang. Kadang-kadang orang tuanya dibawa diajak minta-minta. Itu kan bisa merindai banyak orang tua diandak di pinggir jalan minta-minta. Inya makam santai, ada kasupan. Seorang dulu lagi halus kada ada kuitan mandak di pinggir jalan, weh kok ditandak isi tuh anu kotak diganya bayi kada kalau gitu. Ini orang tua sudah uyu duduk di pakaian di panas pembari. Iya. Maka alaihi salatu wassalam adzabahu bi adhabi wallahu a'lam bishawab.